Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai hasil percobaan pada percobaan 1 dan kedua untuk kimia fisik 1. Sebetulnya kenapa percobaan itu kita gabung? Karena prinsipnya sama. Jadi konsep yang digunakan yaitu konsep termodinamika ya. Nanti juga di percobaan ketiga juga menggunakan konsep yang sama. Nah, di awal saya ingin sharing sedikit tentang materi biar lebih tergambar bagaimana proses nanti jadinya bisa kita aplikasikan hukum termodinamika itu dalam percobaan ya. Nah, jadi teman-teman semua sudah di perkuliahan teori ya, sudah mendapatkan materi tentang ini saya yakin. Nah, ini adalah bentuk review yang akan saya tekankan kembali. Jadi asalnya kita itu bicara mengenai hukum konservasi energi. Nah, jadi hukum 1 termodinamika itu nama lainnya hukum konservasi energi. Nah, di mana energi itu tidak bisa diciptakan dan juga nggak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah ya, ditransfer dari satu bentuk ya ke bentuk yang lain. Nah, itu contohnya kayak air terjun ini gitu. Jadi kita nggak tahu ujungnya dari mana, pangkalnya. Jadi kita nggak tahu bagaimana cara memusnahkan air terjun. Begitulah energi. Jadi energi itu kita nggak tahu, kita nggak bisa ciptakan dia, dan jadi kita nggak bisa musnahkan dia. Jadi seperti air terjun ini ya. Nah, kemudian saya akan sedikit mengingatkan kembali bahwa dalam hukum 1 termodinamika, untuk satu sistem yang terisolasi. Bagaimana sistem disebut keadaan isolasi? Ya, sistem itu tentu tidak ada pertukaran energi dan tidak ada pertukaran massa. Ada 3 sistem ya, ada sistem yang terbuka. Kalau terbuka berarti ada pertukaran materi, juga ada pertukaran energi. Nah, berarti kayak kalian panasin air dalam suatu bejana, nggak kalian tutup. Berarti airnya bisa aja keluar ya. Nah, kemudian juga begitulah bentuk dari terbuka. Energi pasti bertukar karena sistemnya tidak tertutup gitu. Nah, kemudian kalau sistemnya tertutup, nah itu tidak ada pertukaran massa, artinya nggak ada materi yang hilang. Tapi energi masih bisa tertukar karena masih tertutup. Tapi kalau isolasi seperti yang saya bilang tadi, ya, jadi kedua-duanya tidak ada pertukaran atau tidak ada perubahan. Nah, makanya nanti di sistem isolasi biasanya dia volumenya tetap, nah, sehingga dia adiabatik. Nanti kerja volumenya itu dianggapnya 0, gitu ya. Nah, jadi untuk keadaan isolasi, jadi suatu sistem itu pasti punya energi dalam. Jadi teman-teman, tubuh teman-teman juga punya energi dalam karena sebuah sistem, gitu ya. Nah, sistem itu ya, nilai internal energi itu selalu konstan. Artinya nilai energi akhir dikurang energi awal ya, final and initial itu selalu zero. Makanya dibilangnya konstan. Jadi selalu penjumlahannya adalah 0. Jadi apapun transfer energi yang terjadi dalam suatu sistem, maka dia pada akhirnya dijumlahkan hasilnya 0. Nah, nanti ini menjadi sebab akibat timbulnya azas Black kalau di fisika yang katanya Q lepas sama dengan Q terima. Ya karena Q lepas sama dengan Q terima sebenarnya energi dalamnya ya segitu aja kan. Jadi nggak beda, yang dilepasin segitu, yang diterima juga segitu. Jadi makanya delta E-nya 0 gitu ya. Nah, jadi ini ya produk kurang reaktan sama dengan 0. Nah, cuma masalahnya kita nggak bisa ngitung energi dalam. Nah, tapi yang kita bisa hitung apa? Change in energy, perubahannya. Jadi makanya yang dihitung itu adalah delta E-nya, bukan energi masing-masingnya. Nah, itu ya. Nah, E itu adalah state function atau fungsi keadaan. Maksudnya gimana? Nah, fungsi keadaan itu, nah, misalnya contohnya seperti ini. Teman-teman berangkat dari New York, ini terlalu, ya nggak apa-apa ya, suatu hari mungkin ada yang ke New York, kita nggak tahu ya, semoga. Kemudian ke Los Angeles. Nah, ke LA, itu bisa lewat kereta api, jalurnya tuh seperti ini. Keadaan awalnya apa? New York. Keadaan akhirnya Los Angeles. Itu juga naik mobil lewat jalan tol misalnya ya. Jadi lewatnya jalan ini. Nah, artinya keadaan mau tempuh jarak mau gimana pun jaraknya, mau melengkung jalannya atau dia kelok-kelok dulu misalnya, tetap gitu. Tetap yang dilihat hanya keadaan awal sama keadaan akhir. Nah, maka nanti delta E-nya adalah penjumlahan energi awal sama energi akhirnya sama dengan 0 gitu. Nah, atau pengurangan. Nah, itu adalah bentuk fungsi keadaan. Jadi yang dilihat keadaan awal sama keadaan akhir. Nah, makanya delta H itu kan biasanya kalau kita belajar termokimia di SMA,
produk kurang reaktan karena proses reaksi itu tidak diperhatikan. Jadi dia hanya melihat keadaan awal sama keadaan akhir saja. Nah, makanya delta E-nya sama dengan 0 begitu ya. Oke. Kemudian ada istilahnya adalah transfer energi atau transfer panas. Ya, heat transfer. Jadi transfer panas yang terjadi itu dalam suatu reaksi kimia disimbolkan dengan Q. Jadi ada Q kalor. Jadi kalor itu adalah panas yang tertransfer dalam suatu reaksi kimia. Baik itu kalor reaksi ya, apakah dia menyerap suatu reaksi, berarti kalau dia menyerap suatu energi, maka energi itu ditransfer oleh lingkungan kepada sistem ya. Tapi kalau dia melepaskan energi, maka reaksi itu mentransfer energi kepada lingkungan. Nah, jadi Q itu adalah transfer panas atau energi. Jadi harus dipahami ya makna Q itu apa gitu. Jadi jangan sekedar ngitung-ngitung kalor tapi we don't know the meaning of the symbol. Jadi harus tahu sebenarnya maknanya apa gitu ya. Nah, lalu jadi ingat ya, transfer energi itu selalu dari wilayah yang temperaturnya tinggi ke wilayah yang temperaturnya rendah. Jadi selalu dari suatu partikel atau zat yang punya suhu tinggi. Jadi kalau dia punya suhu tinggi, maka dia punya energi yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau dia temperaturnya rendah, maka dia punya energi yang lebih rendah. Jadi selalu ingat aja kayak air dari tinggi ke rendah kan ngalirnya. Energi gitu juga dari itu salah ya, kalau air beda ya. Ternyata kalau misalnya suhu itu kebalikan ya, justru dia naik. Jadi dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah. Oh sama ya, sama kayak air. Jadi air dari tinggi ke rendah, suhu juga sama dari tinggi ke rendah. Jadi sama, bisa analoginya seperti air ya. Ngalir air tuh sama kayak ngalirnya panas atau energi. Oke, unitsnya adalah bisa joule, bisa kalori, bisa kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, kemudian misalnya nih kita punya metal spoon sekitar 25 degree Celsius is placed in boiling waters. What happened? Ada suatu logam sendok logam suhunya 25 derajat Celcius, suhu ruang ya. Suhu sendok itu sama dengan suhu ruang. Kemudian kita masukkan dalam air mendidih. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Air mendidih suhunya berapa? 100 derajat Celcius. Siapa lebih tinggi suhunya? Air panas. Berarti siapa yang mentransfer energi? Air panas kepada sendok logam. Jadi suhu ya. Jadi sendok logam akan menerima panas atau heat transfer dari boiling water atau air mendidih ini, ya. Nanti ada istilah sistem, ada surrounding ya. Jadi sistem itu apa? Ya, reaction, reaksi kimia atau area di dalam yang kita amati. Jadi kalau misalnya kemarin kita pakai kalorimeter di percobaan, maka kalorimeter jadi cairan dalam kalorimeter itu adalah sistem. Nah, sedangkan di luar itu semuanya lingkungan. Jadi kalorimeter termasuk lingkungan kalau gitu ya. Ya, lingkungan bagi sistem reaksi itu. Nah, di luar kita yang menjadi pengamat juga termasuk lingkungan, berarti udara di sekitarnya, termometer juga termasuk lingkungan gitu bagi sistem itu ya. Nah, kemudian surrounding atau lingkungan berarti the rest of universe, sisanya selain dari reaksi kimia. Jadi gampangnya kalau di termokimia atau termodinamika kimia, kita lihat aja sistem itu ya reaksi kimia itu gitu ya. Nah, ini sistem terbuka yang saya bilang tadi, ada sistem tertutup, ada sistem isolasi ya. Oke. Kemudian ada reaksi endotermik, ada reaksi eksotermik. Kalau reaksi endo, berarti dia menyerap energi, require energi ya. Simbol Q-nya adalah positif. Ini simbol ya. Jadi kalor itu tidak pernah negatif positif. Itu hanya simbol. Jadi kalau dia disimbolkan dengan negatif, berarti dia melepas kalor ya atau eksotermik. Tapi kalau simbolnya positif, maka dia menyerap kalor atau menyerap energi atau disebutnya endothermic reaction. Oke. Ada istilah heat capacity and transfer. Nah, ini maksudnya gimana lagi? Ada namanya kapasitas panas. Nah, tetapan kalorimeter itu adalah salah satu dari kapasitas panas. Jadi suatu benda itu dia pasti punya panas tertentu yang bisa dia serap. Kapasitasnya berapa? Dan itu sudah
dan itu menyesuaikan, dan itu sudah artinya gini, kalorimeter itu setiap kalorimeter tuh punya panas yang beda, tetapan kapasitas panas yang beda-beda. Nah, berarti kapasitasnya berapa itu tergantung dari alat apa yang kita gunakan. Jadi jangan sampai ada kalorimeter satu, kalian dapatkan kapasitas panasnya sekian atau tetapan kalorimeternya sekian joule per derajat Celcius, lalu kalian anggap yang lain juga sama. Enggak. Jadi setiap melakukan percobaan dengan kalorimeter sederhana, kita harus menghitung tetapan kalorimeter karena itu tidak mutlak sama. Dia berubah-ubah sesuai dengan alat yang kita gunakan. Nah, hanya saja dalam kapasitas panas itu tidak melibatkan massa. Nah, sengaja emang tidak dilibatkan massa karena kalau dilibatkan massa nanti beda alat, beda massanya, ntar beda lagi. Jadi kita mengabaikan konstan. Jadi makanya kita bilang konstan mass ya. Jadi massanya dianggap konstan sehingga hanya dilihat dari perubahan temperaturnya saja. Nah, gitu ya. Jadi head capacity atau tetapan kalorimeter itu ya, ingat, head capacity bukan tetapan kalorimeter, tapi tetapan kalorimeter adalah salah satu dari head capacity atau kapasitas panas. Nah, maka nanti kapasitas kalorimeter tuh rumusnya adalah Q ya. Jadi Q kalorimeter gitu ya. Q kalorimeter itu adalah C kali delta T. Ya, jadi itu rumusnya sama seperti ini. C itu apa? Kapasitas panasnya. Ini yang kita mau hitung kan. Q kalorimeter ini kita bisa dapat dari percobaan ya. Nah, kemudian delta T ya, delta T-nya berapa? Dilihat dari apa? Ya, perubahan temperatur. Temperatur akhir ya, misalnya dalam sistem itu di akhir reaksi suhunya berapa? Suhu awal suhu apa? Suhu kalorimeter. Suhu kalorimeter itu suhu ruang pasti. Jadi suhu awal sekali itu suhu ruang itu suhu kalorimeter. Dia pasti ngikutin ruang, ya. Nah itu cara melihatnya delta T untuk kalorimeter. Jadi kalau untuk air panas kemarin berarti suhu akhirnya tuh suhu campuran kemudian dikurangin sama suhu air dingin karena kan suhu air dingin tuh sama dengan suhu kalorimeter. Itu untuk ngitung Q kalorimeter ya. Jadi saya jelasin lagi nanti di akhir. Oke, ini contoh. Jadi ada suatu cup of water is used in experiment. Jadi ada suatu secangkir air ya digunakan untuk eksperimen. Dibilang kapasitas panas cangkir itu sekian joule per derajat Celcius. Ini makna fisiknya apa? Ya, artinya tiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, alat itu akan menyerap kalor sebesar 720 joule. Jadi itu maknanya. Jadi ada makna fisik ya dari satuan-satuan seperti ini. Jadi per derajat ini kan C-1, artinya kan per derajat Celcius. Berarti 720 joule per 1 derajat Celcius. Berarti tiap kenaikan, jadi kalau bisa dilakukan eksperimen nanti teramati misalnya 30 derajat Celcius, maka tiap 1 derajat Celcius itu kenaikan panas yang diserap itu adalah 720 joule. Nah, itu makna fisik dari ini. Lalu pertanyaannya, how much heat will it absorb if experimental temperature change from 19.2 degrees Celsius to 23.5 degrees Celsius. Jadi berapa panas yang diserap? Nah, berarti yang ditanyain tuh berarti panasnya kan. Absorb itu kan diserap, berarti ada transfer panas. Kalau absorb berarti ada yang transfer. Nah, maka itulah Q yang dihitung. C delta T. C-nya sudah ada ya kapasitinya. 720 joule per degree Celsius, kemudian dikali dengan ya from sekian ke sekian, berarti T final pasti lebih tinggi. Jadi ingat aja, pasti yang di akhir tuh tidak selalu tinggi ya, maksudnya kan dia berubah dari ini kemari, jadi bisa turun juga suhunya. Berarti 23 dikurang 19, hasilnya adalah 3,1 kali 10 pangkat 3 joule. Jadi segini kalor yang diserap oleh alat tersebut selama kalau suhunya meningkat dari ini ke sini. Nah, seginilah kira-kira jumlahnya gitu ya. Oke. Kemudian ada specific heat. Nah, specific heat kita melibatkan massa. Nah, itu bedanya sama capacity. Tadi ya, sama kapasitas. Nah, kalau spesifik berarti dia melibatkan faktor massa. Karena beda-beda partikel, beda panas spesifiknya. Nah, panas spesifik ini sebenarnya sama aja kayak kalor jenis.
Jadi ini sama aja seperti kalor jenis sebenarnya. Kalor jenis, atau kalau di fisika itu di lambangnya C kecil. C kecil atau F boleh juga, whatever ya. Jadi di sini nanti Q itu adalah, jadi nanti kalau kapasitas, tadi kan kalau di alat itu cuman C itu ya C aja. Nah kalau di sini C itu adalah M kali S. Nah jadi massa dikali specific head. Itu simbolnya S, atau bisa diganti sama C. Jadi boleh aja Q sama dengan M, C delta T. Ini sama ya dengan persamaan di sebelah kiri ini. Nah, jadi Q itu berapa transfer panasnya, massa dari zat itu, misalnya air, massa air berapa. Kemudian kalau misalnya air yang diukur berarti kalor jenis air. Nah, delta T beri perubahan dari awal ke akhir. Sorry, dari akhir ke yang awal gitu. Ya. Kalau yang diukurnya CWSO4 ya berarti kalor jenisnya kalor jenis CWSO4 yang dipakai gitu. Jadi tergantung ya apa yang digunakan. Ini contoh-contohnya, misalnya ada carbon, copper, ethyl alcohol, gold, nah dan sebagainya, sampai water liquid ini kan 4,18 joule per gram derajat Celcius. Nah, ini ada maknanya juga ya. Misalnya air nih. Air kan, untuk air itu kan kalor jenisnya atau C kecil atau S-nya sama dengan 4,18 joule per gram derajat Celcius. Artinya apa? Untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius tiap 1 gram air itu perlu energi atau panas sebesar 4,18 joule. Itu ya makna fisiknya. Itu harus bisa dipahami. Biar kalau kalian nanti ngajar juga, anak-anaknya tahu makna-makna ini tuh apa. Berarti kalau misalnya nanti reaksinya berlangsung, perubahan temperaturnya sekitar 2 derajat Celcius, dan massa airnya tetap 1 gram misalnya, jadi tinggal dikali 2 aja kan C-nya. Atau seandainya gramnya itu ternyata bukan 1 gram, tapi 2 gram. Berarti gimana? Tinggal dibagi aja ya. Nah, jadi seperti itu. Itu cara kita melihat bagaimana mendefinisikan suatu besaran-besaran itu menjadi bermakna. Itu harus dipahami ya. Oke. Ini contoh simple ya, tinggal diikutin aja. Kemudian, nah ini contoh, kita perhatikan di sini ya. Jadi ada suatu sampel ya, sampel padat ya, is transferred from boiling water. Jadi sampel padat ini kita nggak tahu apa padatan, pokoknya sampel, kemudian dia itu ditransfer dari jadi sampel padat ini ada dalam suatu air panas. Jadi temperaturnya sekian ya. Kemudian dipindahin tuh ke air biasa yang suhunya 22 derajat Celcius. Masanya sekian. Nah, ya gitu ya. In a coffee cup, dalam suatu cangkir kopi gitu. Kemudian tea water, ya kemudian air dalam gelas yang tadi suhunya 22,5 naiklah suhunya menjadi 24,3 derajat Celcius. Karena kan tadi kedatangan suatu padatan, ya, anggaplah ini serbuk kopi gitu ya, serbuk kopi yang udah diseduh dalam air panas, kemudian dipindahin ke dalam air biasa. Jadi kayak ada transfer panas kan dari yang 99,8 ke 22,5 sehingga naik nih suhu air di gelasnya tuh jadi 24,3. Paham ya? Nah, kalau nggak paham diulang. Calculate the specific heat of the solid. Ditanya berapa sih panas spesifik atau C atau S-nya dari padatan itu. Nah, jadi ingat tadi ya, kalau delta E itu sama dengan 0. Berarti semua penjumlahan kalor-kalornya itu sama dengan 0. Jadi ada siapa aja di sini? Ada sampel. Ada sampel, maka key sample ditambah dengan key water, karena ada air. Kemudian ada key apa? Cup. Cup ini kan juga menerima panas. Jadi ada sistemnya, ada wadah. Jadi ada sampel, water, sama cup. Kebetulan Q cup itu kata diabaikan, neglected in the problem. Di sini diabaikan. Kita nggak minta hitung tetapan kalorimeter. Tapi di percobaan tetapan kalorimeter, kita abaikan, maka kita hitung tetapannya. Nah, maka di sini Q cup diabaikan. Seandainya nggak diabaikan, Q cup itu rumusnya apa? Q cup itu C besar dikali delta T, kapasitasnya. Di soal nggak dikasih tahu ya, kapasitas panas dari cangkir kopi itu berapa. Makanya nggak bisa dihitung, maka bisa diabaikan aja di sini. Itu tujuannya diabaikan. Sehingga tinggal pindahin aja. Q water kan awalnya di kiri dan positif. Ini kan penjumlahan biasa. Dibawa ke kanan jadinya negatif kan. Ini matematika aja.
tinggal dimasukin aja. Key sample itu berarti M kali C atau S sama kali delta T. Nah, key sample dimasukin nih, S-nya ditanya ya. Nah, key sampelnya itu awalnya suhunya, suhu akhirnya berapa? 24,3 kan tadi. Suhu awalnya 99,8. Ini masih bicara sampel. Kan sampel awalnya suhunya segini. Jadi 24,3 dikurang 99,8. Jadi boleh ya dikurangin dengan yang besar. Nanti hasilnya negatif. Bener, nggak salah. Nah, kemudian Q air berarti MC delta T. Massa airnya berapa? Ini sekian gram. C air itu nanti diketahui ya biasanya. 4,18. Kemudian T airnya 24,3 kurang 22 karena T2 kurang T1 kan. Kemudian kalian buat nih masuk ke persamaan kanan sama ini kan key sample sama dengan key water tadi. Ada min kan? Karena di sini rumus awalnya ada min, maka sini ada min. Ini hitung secara matematik aja ya, nanti dapat C-nya sekian joule gram Celsius. Ini kan dapat kalor jenisnya atau specific heat dari solid itu. Nah, itulah prinsipnya untuk menghitung yang kemarin-kemarin. Mungkin saya tidak akan jelaskan secara lebih detail ya, tapi nanti teman-teman bisa cek aja. Oke, mungkin itu dulu. Coba kita lihat bagaimana penerapannya di kalorimeter ya. Nah, kalorimeter tuh juga sama. Kalorimeter tuh kayak alat tadi yang menyerap panas, maka dia punya kapasitas. Maka kita tidak boleh mengabaikan tetapan kalorimeter dalam perhitungan eksperimen. Makanya jadi ketika kalian melangsungkan reaksi dalam kalorimeter, kalian harus hitung tetapan kalorimeternya atau head capacity dari kalorimeter yang digunakan. Itu caranya ya. Ini saya coba akhiri dulu ininya. Oke, kemudian saya mau coba buka satu slide baru. Wait. Oke. Nah, sebentar ya. Ini saya Oke, kemarin di percobaan kita kan sudah melakukan suatu suatu eksperimen ya. Di awal di percobaan 1 kita melakukan di percobaan 1 kita melakukan perhitungan tetapan kalorimeter. Jadi itu kayak tadi. Jadi kan ilustrasinya kita punya kalorimeter ya. Jadi punya kalorimeter, anggap ini kalorimeter. Kalorimeter ini ya kita tutup gitu ya. Kita mau hitung kapasitas panasnya. Jadi kita lihat dari berapa serapannya. Sebenarnya kan gini ya. Jadi secara di awal kita harus sepakati dulu. Kira-kira kalorimeter ini sistemnya apa? Terbukakah, tertutup, atau terisolasi? Nah, kalorimeter sederhana itu sistemnya tertutup. Sistem tertutup. Jadi ini closed system sebenarnya ya. Closed system. Kenapa? Karena masih memungkinkan terjadi pertukaran energi ke lingkungannya karena bukan kalorimeter yang bom. Kalau kalian pakai bom kalorimeter itu sistemnya isolasi, tidak ada perubahan volume. Nah, tetap dia. Nah, ini kita pakai closed system. Oke. Nah, awalnya di percobaan ini kita mau hitung tetapan kalorimeter. Kita masukin apa? Air dingin ya. Nah, air dinginnya berapa, kemudian air panasnya berapa. Sebenarnya kan kalau secara hitungan, secara perhitungan kalau tetapan kalorimeter diabaikan, tidak ada tetapan kalorimeter. Jadi gini, kalian punya air panas, kemudian kalian campur ya air panas ini sama air dingin, maka harusnya Q yang dilepas oleh air panas karena dia tinggi, suhunya lebih tinggi kan melepas kalor ya, atau mentransfer gitu, itu pasti sama dengan Q yang diserap oleh air dingin. Kan begini ya harusnya. Secara definisi transfer panas dari region yang temperaturnya lebih tinggi sama yang lebih ke tempat yang lebih rendah. Tapi nyatanya tidak sama kalornya. Kalau tidak sama, berarti kemana sisanya? Nah, sisanya itu diserap oleh alat itu kalornya. Jadi makanya nanti Q lepas dari alat, dari kalorimeter itu sama dengan Q
kok Q lepas kalorimeter? Maaf, saya salah nih. Jadi Q lepas dari dari air panas itu sama dengan Q serap air dingin ya plus Q serap kalorimeter. Nah, makanya jadi seperti ini nanti. Karena kan persamaannya kan kalau delta E-nya sama dengan 0 ya. Internal energi sama dengan 0. Ini kita anggap sistemnya sistem terisolasi lah misalnya. Kan tetap aja penjumlahan semua Q kan. Jadi tetap jadi Q, jadi delta E nanti sama dengan Q sebenarnya, sama dengan QV. Ini kalau volumenya tetap. Tapi kalau kita bicara delta H, kita bicaranya sama dengan QP. Jadi bedanya kalau kita bicara entalpi, itu bicaranya pada tekanan yang tetap. Nah, tekanan tetap. Karena kita melangsungkan percobaannya itu dalam sistem terbuka, kayak kemarin kalorimeter, maka tekanannya apa ya? Tekanan atmosfer yang kita pakai. Tekanan atmosfer. Nah, jadi nanti Q dari air panas ketika dicampur ke air dingin, tambah dengan Q air dingin, ditambah dengan Q kalorimeter, itu sama dengan 0. Jadi seperti ini persamaannya. Makanya nanti Q ya, Q air panas sama dengan Q air dingin kita bawa ke kanan. Ya, minus ya. Q air dingin, kalorimeter juga jadi minus ya. Minus Q kalorimeter. Supaya tidak min seperti ini, kita kalikan dengan min, boleh ya? Min 1. Berarti jadinya nanti min Q air panas sama dengan Q air dingin plus Q kalorimeter. Jadi min Q air panas ini langsung menyimbolkan kalau dia melepas energi sebenarnya gitu. Itu tujuannya. Ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, makanya di awal kita mau hitung tetapan kalorimeter itu masuknya di mana tetapan kalorimeter kira-kira? Di Q kalorimeter ya, nanti di sini kan. Nah, jadi makanya nanti kita hitungnya Q dari air panas, hitung dulu masing-masing. Jadi Q air panas itu hitung masanya berapa, C-nya berapa, delta T-nya berapa. Masa lihat dari volume yang digunakan. Nah, volume air yang digunakan, ingat ya bahwa ada hubungan massa dengan volume. Massa itu sama dengan rho. Ya, rho kali volume ya, karena rho itu M per V. Jadi rho air itu berapa? 1 gram per mili kan? Tinggal dikali sama volumenya. Misalnya apa kemarin 50 mili, berarti ada 50 gram ya. Ya, berarti 50 gram. Nah, C-nya untuk air ikutin standar ketetapan ya. Cari aja datanya C air itu berapa. Ya, umumnya 4,2 ya. Ini nanti pakai satuan ya. Delta T kemudian Nah, air panas berarti T-nya gimana? Nah, lihat T campuran ya, kan dalam campuran kan. Di air dingin. T campuran yang C campurannya dikurang sama T air. Oh, sorry, saya salah. Harusnya T air panas kurang T campuran. Kita hapus dulu. Harusnya T air panas ya. T air panas dikurang T campuran. Karena pasti campurannya lebih rendah suhunya dibanding air panas. Karena kan panas ketemu dingin. Pasti suhu campurannya tengah-tengah kan. Nggak mungkin lebih tinggi lagi. Kan hitung nih berapa joule gitu. Terus Q air dingin juga sama. Nah, Q air dingin itu juga sama. Jadi ini nanti kalian cari aja T air panasnya mau berapa. Kalian set aja angka-angkanya. Tidak harus sesuai eksperimen, tapi mengerti ketika dilakukan eksperimen seperti itu maksudnya ya. Ini boleh kalian pilih-pilih suhunya. Kemudian Q air dingin, kemudian hitung sama MC delta T juga kan. Nah, terus masukin masanya, delta T-nya berarti kalau gitu T campuran dikurang T air. Karena pasti air dingin lebih rendah suhunya dibanding suhu campuran. Nah, itu ya. Baru kalian hitung Q kalorimeter. Q kalorimeter itu gimana hitungnya? Kan C delta T. Nah, delta T-nya sama dengan delta T air dingin. Karena kan air dingin pasti suhunya sama kayak kalorimeter. Delta T-nya juga sama. Harusnya ya. C-nya dihitung kan? Nanti masukin ke persamaan ini. Yang ini. Ya, nanti dapatlah berapa C dari kalorimeternya. Jadi itulah tetapan kalorimeter dari alat yang kita gunakan. Nanti tetapan ini dipakainya ketika apa? Ketika ada reaksi kimia di percobaan kedua. Nah, percobaan kedua kita melangsungkan apa? Melangsungkan reaksi pelarutan ya. Nah, kita melangsungkan suatu pelarutan. Nah, pelarutan. Mungkin
Larutan secara fisik tidak disebut reaksi ya, tapi karena di sini ada melibatkan CuSO4 anhidrat ya, ada perubahan. Sorry, karena ada perubahan fasa di sini. Jadi perubahan fasa dari CuSO4H2 kan ada dua pekerjaan ya di sana. Ada pekerjaan satu kita pakai CuSO4 yang pentahidrat 5H2O tapi fasenya apa? Solid ya. Kemudian berubah jadi apa? Ya, kemudian dia berubah menjadi dalam air kan? Nah, berubah menjadi CuSO4 5H2O fasenya aqueous kan dilarutkan ya. Nah, ini percobaan pertama. Percobaan kedua pakai yang anhidrat CuSO4-nya yang nggak ada hidratnya. Solid ya ditambah sama air kan masuk ke air. Ya, liquid ya. Menghasilkan apa? Sama, menghasilkan CuSO4 5H2O aqueous pasti. Ya enggak sih? Ya, pasti ini hasilnya. Ya pasti, jadi pasti hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira nih kalau misalnya ditinjau dari apa namanya dari hukum Hess gimana polanya gitu. Maka dikaitkan sama proses, maka dilakukan 2 kali. Kira-kira bagaimana pengaruhnya kalau dia udah dalam bentuk hidrat, kemudian larut langsung kita ukur suhunya, atau dia bentuknya masih anhidrat, dia masih narik air dulu baru jadi pentahidrat aqueous gitu. Pasti beda kan kalornya? Beda. Karena yang langsung ada air sama baru nyerap air dulu pasti waktunya beda. Nah, pasti energinya beda gitu. Secara apa namanya? Secara logik kita bisa mikir sebenarnya kalau udah ada air berarti air yang diserap dari itu nggak banyak lagi kan. Dia udah cukup punya air yang banyak jadi terus langsung larut gitu. Tapi kalau yang ini lebih lama pasti prosesnya. Jadi dia memutus ikatan air dulu, kemudian baru menyerap air, baru jadi seperti ini. Jadi lebih lama pasti di reaksi kedua gitu. Maka energi yang diperlukan juga lebih banyak. Kalau energi yang diperlukan banyak, harusnya dia itu bisa menyerap energi yang lebih besar. Itu memang yang harusnya terjadi ya dalam reaksi ini. Teman-teman cara ngitungnya sama kayak tadi ya, ngitung kalau reaksi masing-masing. Jadi kalian hitung nih nanti delta H reaksi 1 ini berapa, delta H reaksi kedua itu berapa. Cara ngitungnya seperti yang tadi. Jadi kalau untuk reaksi yang pertama, caranya untuk reaksi yang pertama, reaksi 1. Berarti apa aja yang terlibat di sana? Ada reaksi ya, berarti kita punya Q air yang dipakai berapa mili kan dihitung juga. Jadi ada Q air, kemudian ditambah sama Q CuSO4 ya. CuSO4-nya ya. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian ada CuSO4 5H2O, kemudian ada siapa? Ada kalorimeter Q-cal sama dengan 0. Kita mau hitung apa? Q ini ya, Q CuSO4 5H2O. Berarti Q CuSO4 5H2O-nya adalah Q-cal bawa ke kanan jadi minus Q-cal, terus Q air juga jadi minus Q air. Tinggal masukin aja nih. Q kalorimeter nanti pakai minus C delta T ya kalorimeternya dikurang sama Q air MC delta T-nya. Oke. Kemudian di sini nanti bisa dihitung ya berapa ini kan nanti C-nya pakai data yang reaksi yang di percobaan 1 ya tetapan kalorimeter karena kita pakai alat yang sama kebetulan kemarin. Kalorimeternya nggak saya ganti dalam percobaan itu. Tapi kalau diganti itu harus dihitung ulang. Jadi ini pakai itu, delta T-nya lihat perubahannya. Ini bisa di misalin aja ya, nanti bisa biar kalian ngerti. Nah, MC delta T juga di sini masa air berapa yang dipakai, kalor jenis air delta T-nya berapa. Itu ya. Itulah Q CuSO4 5H2O. Oke, kemudian untuk delta H gimana? Delta H itu sama dengan Q per mol ya. Karena delta H itu kan satuannya itu joule per mol. Jadi Q per mol. Nanti masukin aja Q-nya Q per mol. Q-nya berapa? Apakah negatif di sini? Ya berarti negatif lah nilainya di sini nanti. Nah, molnya gimana hitungnya? Dari massa. Massa per MR ya. Massa yang dipakai CuSO4-nya berapa gram? 5 gram kok nggak salah. Tinggal dibagi sama MR CuSO4 5H2O. Nah, jadi Q-nya berapa dihitung per mol. Nanti kalian catat berapa delta H-nya. Untuk reaksi kedua gitu juga ya. Nah, reaksi kedua, kalian cari referensi, kira-kira kalau pakai CuSO4 anhidrat, apakah suhunya lebih rendah, apakah suhunya lebih tinggi. Nanti cek aja, disesuaikan nanti delta H-nya berapa. Nanti berarti delta H reaksi totalnya gimana? Ya, tinggal dijumlahkan aja kan hukum Hess, nanti masuk hukum Hess. Jadi dijumlahkan
delta H total itu adalah delta H1 ditambah delta H2 gitu ya. Ya, ditambah delta H2. Jadi begitulah prosesnya untuk reaksi ini. Nah, kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Nanti tanyaannya langsung di classroom aja ya. Oke, mungkin gitu ya sekilas tentang percobaan 1 dan 2. Teman-teman bisa cari referensi lagi kira-kira data percobaannya gimana dan cara mengolah datanya gimana. Itu harus by sense, tapi yang penting kalian paham ketika melakukan eksperimen sendiri ketika di sekolah misalnya nggak punya kalorimeter, kalian bisa buat dari ini ya, dari cup gelas plastik itu kan punya gelas plastik. Terus kalian bungkus luarnya itu dengan styrofoam. Kalian tutup juga dengan styrofoam. Kalian kasih isolasi yang warna hitam biar dia ketutup ya. Kemudian nanti dikasih bolongan biar bisa masuk termometer. Udah itu juga bisa dipakai sebagai kalorimeter. Jadi sebenarnya nggak harus yang kalorimeter kayak di lab juga. Jadi bisa dibuat-buat pakai ini pakai alat ini ya. Nah, begitu kurang lebih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di classroom. Terima kasih banyak. Saya akhiri dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.